Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, apa kabar sahabat KSPSTK dimanapun berada? Semoga semua dalam keadaan sehat dan semangat tentunya. Masih mengawali tahun 2023 ini. Semoga energi untuk memberikan perubahan dan juga perencanaan di 2023 ini semoga semua dapat berjalan dengan baik dan lancar tentunya. Baik, sahabat KSPSTK, masih bersama saya Anissa yang akan bersamai sahabat KSPSTK dalam IG Live KSPSTK Menjawab episode ke-24 dengan tema semua tentang Direktorat KSPSTK. Nah, sahabat KSPSTK, sore hari ini kami akan hadirkan kembali Bapak Pelopor Transformasi Pendidikan. Siapa lagi kalau bukan Direktur KSPSTK Bapak Dr. Praptono MED. Nah, mohon izin nih sahabat KSPSTK, ya saya akan memasukkan kembali. Ya, baik sahabat KSPSTK, kita tunggu. Ya, alhamdulillah sudah bergabung. Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Direktur. warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Lia? Apa kabarnya nih Bapak? Alhamdulillah. Sudah sehat kembali? Alhamdulillah. Ah, Sudah Pak, alhamdulillah nih. Saya kangen banget nih sama Bapak. betul. Udah lama nggak jumpa. Terakhir Ya, kita jumpa di Padang ya Pak ya. Ketika refleksi program 2022 yang sudah dilakukan oleh Direktorat KSPSTK. Bapak posisinya saya ada di mana sedang nih Pak? di Pulau Batam, di Di Batam. Batam Pak. Ya, Acara apa nih saya Pak? Luar dengan biasa. eh, dengan 11 kepala UPT dari 6 provinsi sedang melakukan workshop untuk eh, Leadership Development Program. Ini adalah satu program untuk membangun kapasitas kepemimpinan dari para UPT kita, baik yang Balai Guru Penggerak, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan di 6 wilayah binaan. Saya sebagai Baik, baik. coach project dari program ini dengan uh, Bu Medira Perayanti melakukan pendampingan kepada Ya, mereka untuk menjadikan agar UPT kita sangat powerful, berdaya dalam menerapkan atau menjalankan program prioritas Kemdikbudristek. oke, baik. Ya, Sukses ya Pak untuk acara di Batamnya ya Pak ya. Ini mohon izin Pak, kami ganggu sebentar nih tidak waktunya apa-apa. Bapak untuk Ya, kami tadi sudah sampaikan ke peserta kembali bahwa di untuk 30 menit saya off dulu dan meeting sedang di-handle oleh Bu Medira. Oke, Jadi, it's okay. It's okay, Mbak. oke. Iya, baik Pak. Oke Pak, berarti saya Ya, nanyanya, siap. are you ready nih Pak? Siap. Baik, oke. Ini kebetulan Pak Dir, ini pertanyaan yang masuk sudah banyak kepada kami Pak, ya. Ini saya sudah coba mengkategorikan. Jadi kita mulai dari program kita nih Pak yang ada di Direktorat KSPSTK yaitu program pendidikan guru penggerak. Pertanyaan pertama Pak Direktur dari Etnita Ayu. Apakah fasilitator pendidikan guru penggerak yang tidak punya sertifikat guru penggerak bisa berkesempatan menjadi seorang Ya. pengawas Pak Baik, Direktur? terima Silakan. kasih. Yang pertama saya sampaikan bahwa untuk rekrutmen pengawas, kita mengacu pada peraturan yang ada, di mana pemenuhan pengawas dipenuhi dari guru yang memiliki sertifikat iklan calon pengawas. Nah, kemudian ketika kita menjalankan program guru penggerak, dengan terbitnya Permendikbudristek nomor 26 tahun 2022, maka pengawas diisi dengan guru-guru tidak saja yang memiliki diklat cawas, tetapi juga dari guru penggerak. Sehingga untuk teman-teman fasilitator itu tidak bisa mengisi jabatan fungsional pengawas kecuali memang menjadi guru penggerak atau memiliki sertifikat guru penggerak. Kalau belum memiliki sertifikat diklat calon pengawas sekolah. Oke, baik. Next ya Pak ya, untuk pertanyaan selanjutnya dari Ed Pautara Pak. Pak Direktur, kapan
program pendidikan guru penggerak rekognisi Baik, diadakan, Bapak Pak? Ibu sekalian, para guru penggerak, saya senang sekali dan sangat bahagia dengan antusiasme yang sangat luar biasa dari aktor-aktor penting dari program guru penggerak ya, mobil khusus para pengajar praktek. Untuk PGP rekognisi, tanggal 16 besok itu dimulai pendaftaran untuk fasilitator program guru penggerak angkatan yang ke-13. Nah, Bapak Ibu, para guru penggerak, para pengajar praktek yang telah menyelesaikan tugasnya, itu silakan untuk mendaftar sebagai fasilitator Sekolah Penggerak Angkatan ke-13. Nah, itulah yang kemudian kalau Bapak Ibu lolos, maka bisa mengikuti pendidikan guru penggerak rekognisi yang akan kita barengkan implementasinya atau pelaksanaannya dengan PGP angkatan yang ke-8. Jadi tanggal 16 Januari sampai dengan 28 Januari ini adalah masa pendaftaran bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti PGP rekognisi dengan mendaftar sebagai fasilitator program guru penggerak angkatan yang ke-13. Oke, baik Pak Direktur. Kalau tadi Bapak sudah menjelaskan panjang lebar nih, masih di pendidikan guru penggerak. Ada yang bertanya nih Pak Direktur, dari @sidik 2 Pak. Pak Direktur, jika guru tidak mengikuti program guru penggerak, apa konsekuensinya, Pak? Konsekuensi yang sifatnya sanksi jelas tidak ada. Karena program guru penggerak ini adalah program yang dihadirkan untuk membantu para guru kita agar bisa menjadi guru yang profesional. Untuk membantu agar para guru kita bisa meniti karirnya dengan baik. Nah, jadi tidak ada sanksi. Tetapi sungguh sangat rugi kalau guru-guru yang punya potensi untuk menjadi guru profesional, menjadi calon kepala sekolah dan pengawas sekolah, kemudian tidak menjadi atau tidak ikut ambil bagian dalam program guru penggerak. Ini artinya ada potensi yang disia-siakan. Untuk itulah saya pada kesempatan ini sekali lagi mengajak dan mengundang para guru-guru terbaik yang ada di Indonesia untuk mengikuti program guru penggerak. Sanksi tidak ada. Tidak. Ya, hanya sia-sia saja, sia-sia dengan kompetensi dan kapasitas yang dimiliki. Oke, baik Pak Direktur, terima kasih. Kita lanjut kembali, izin ya Pak ya, dari @Euriah Lamani, Pak Direktur. Ingin bertanya, bagaimana Pak kelanjutan Tendik Honor yang telah mendapatkan sertifikat guru penggerak dan juga saya telah lulus pendidikan guru namun belum dapat formasi untuk P3K. Dan apakah pelajaran bahasa Inggris benar sudah dijadikan bidang studi untuk jenjang SD dan bukan hanya untuk sekolah penggerak? Baik. Silakan, Pak. Yang pertama bahwa komitmen dari Mas Menteri untuk terus mengisi kekosongan kekurangan guru di sekolah negeri ini akan terus berlanjut dengan pengangkatan guru honorer menjadi ASN P3K. Jadi kami sarankan, kami harapkan kepada para guru honorer yang belum lolos dalam seleksi ASN P3K untuk tidak patah semangat, terus berjuang, terus berusaha. Formasi sedang diperjuangkan oleh Mas Menteri dengan bersama-sama kementerian lembaga terkait, dalam hal ini adalah Kemdagri, Kemenpan RB, dan juga BKN. Termasuk juga koordinasi dengan pemerintah daerah sebagai pemilik otoritas pejabat pembina kepegawaian dalam hal untuk mengajukan formasi. Dan insya Allah kebijakan Mas Menteri sudah sangat tegas, di mana penyaluran dana alokasi umum yang akan ke daerah itu akan diintegrasikan dengan komitmen daerah untuk penyediaan formasi. Alhamdulillah tahun 2022 ini sudah 600 lebih guru honorer bisa diangkat menjadi SMP 3K, dan tahun 2023 Mas Menteri masih terus memperjuangkan agar secara total 1,1 juta
guru SNP 3K itu bisa direalisasikan. Jadi masih sangat terbuka kesempatannya. Kemudian yang kedua, terkait dengan pelajaran bahasa Inggris, ini adalah pelajaran yang kita perkenalkan dalam kurikulum Merdeka. Hanya memang Bapak Ibu sekalian, kita perlu melakukan revisi Permendikbud nomor 16 tahun 2019 tentang linearitas. Saat ini memang guru-guru yang memiliki latar belakang pendidikan bahasa Inggris itu dinyatakan belum linear dengan guru untuk pengajaran di SD. Tapi ini akan dilakukan revisi dan kita sudah menangkap beberapa mata pelajaran yang memang perlu kita perbaiki linearitasnya. Salah satunya adalah untuk guru bahasa Inggris di jenjang SD. Oke, baik Pak Direktur. Izin saya lanjutkan kembali ya Pak ya. Ini masih di Gerak Pak. Dari Ed Suyanto Brebes nih Pak Direktur. Ini sedikit agak bercerita Pak Direktur. Jadi Pak Dir, mengapa nilai sertifikat guru penggerak mengalahkan sertifikat PP dan fasilitator? Selogisnya nih Pak ya, PP dan fasilitator notabene bertugas mendampingi dan mengantar para CGP sampai lulus, sehingga PP dan fasilitator semoga tidak perlu mengejar lagi untuk mendapatkan sertifikat guru penggerak, Pak. Halo, Ed Suyanto Brebes. Jadi begini, Bapak Ibu sekalian, bahwa tidak ada yang saling mengalahkan dari guru penggerak, pengajar praktek, dan fasilitator. Ya, ketiga unsur itu beda tujuan, beda targetnya. Untuk guru penggerak, memang secara tujuan dari program itu, kemudian materi yang ditanamkan, pelatihan yang diberikan, memang menyiapkan kepada peserta pendidikan program guru penggerak ini untuk menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah. Nah, itu jadi memang arah dan tujuan dari program itu seperti itu. Nah, sedangkan untuk pengajar praktek, sesuai dengan desain dari program itu, adalah para pelatih-pelatih yang menjadi teman belajarnya, yang menjadi fasilitator untuk teman-teman guru penggerak ini agar bisa menjadi pemimpin-pemimpin sekolah. Demikian juga untuk fasilitator. Jadi, masing-masing sudah diatur perannya seperti apa, outputnya nanti akan menjadi apa. Gitu. Jadi jangan dibenturkan, jangan dipahami bahwa seolah-olah yang satu lebih tinggi dari yang lain, tidak. Ini adalah dalam konteks kita untuk bersinergi. Semua adalah orang-orang baik, semua orang-orang yang berkualitas, tetapi memang program ini punya target yang berbeda-beda. Kenapa pengajar praktek untuk menjadi guru penggerak mesti harus menempuh jam-jam pelajaran tambahan seperti di PGP rekognisi? Memang yang dilakukan berbeda-beda. Apa yang dilakukan oleh pengajar praktek itu berbeda dengan apa yang dilakukan oleh guru penggerak. Demikian sebaliknya. Contoh, kalau guru penggerak harus melakukan proyek, membuat aksi nyata, tapi tidak demikian halnya dengan pengajar praktek. Itu. Kira-kira seperti itu. Ya. Jadi mohon dipahami dan didudukkan dengan benar dari 3 aktor penting di program guru penggerak ini. Oke, baik Pak Direktur. Ini sedikit tadi Pak ya mengulang pertanyaan yang sama masih terkait dengan manfaat dari guru penggerak. Ini saya akan bacakan 2 pertanyaan secara langsung yang ada di sini nih Pak karena masih berhubungan ya. Mohon izin Pak Direktur, saya akan bacakan 2 pertanyaan ya Pak ya. Pertama dari Paramita Dewi Kusumo 24. Pak Direktur, kalau di sekolah swasta apa sih Pak manfaat guru penggerak itu? Ya, pertama. Kedua, ini dari sebentar Pak. Ya, dari Zailbis ya. Pertanyaannya,
Pak Direktur, selain ilmu yang didapat, apa sih keuntungan dari guru penggerak ini? Apakah hanya tunjangan jenjang, apakah hanya untuk jenjang karir, jadi kepala sekolah atau jadi Baik, pengawas? Seperti itu, oke, Pak baik. Direktur. Terima Silakan. kasih Ibu Ed Paramita. Bapak Ibu, cobalah dilihat apa yang dipelajari oleh seorang calon guru penggerak dalam pelatihan selama 9 bulan atau 6 bulan tersebut. Ada 3 hal penting yang diajarkan kepada para guru penggerak. Satu, tentang visi guru penggerak. Bagaimana kita berpihak pada murid, bagaimana merdeka belajar itu harus diterapkan. Lalu yang kedua, pembelajaran yang berfokus pada murid, yang berpihak pada murid, dengan pembelajaran berdiferensiasi. Melalui pendidikan calon guru penggerak, guru-guru diajarkan tentang bagaimana problem based learning, project based learning, disiapkan untuk menjadi guru yang tidak menyerah dengan keadaan, dengan asset based thinking. Sehingga mengikuti pendidikan calon guru penggerak, Bapak dan Ibu akan dicetak menjadi guru yang profesional, guru yang tidak menyerah dengan keadaan, tetapi justru yang akan terus menjadi guru yang tertantang, terinovasi, ya, untuk berkreasi, bisa melaksanakan pembelajaran sesuai dengan karakter, bakat, dan kemampuan yang dimiliki oleh murid. Bahkan di dalam paket modul yang ketiga, guru disiapkan untuk menjadi pemimpin-pemimpin pembelajaran. Bisa menggerakkan teman guru yang lain untuk belajar dan mengembangkan diri. Bisa melakukan kepemimpinan pembelajaran. Sehingga tidak salah kalau kemudian alumni-alumni dari pendidikan calon guru penggerak ini adalah orang-orang yang siap untuk menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah. Lantas, kalau ditanya apakah hanya untuk kepentingan karir, menjadi kepala sekolah, menjadi pengawas sekolah. Tidak, Bapak Ibu sekalian. Justru orang-orang yang menjadi guru penggerak ini adalah orang-orang yang tulus dan berniat baik untuk melakukan perubahan. Ya. Saya banyak berkunjung ke lapangan, ke sekolah, ketemu dengan para guru, dan mayoritas mereka, mengapa jadi guru penggerak adalah dalam rangka untuk ikut bisa berkontribusi melakukan transformasi pendidikan kita. Mereka terpanggil jiwa dan nuraninya untuk melakukan proses perubahan. Persoalan kemudian pemerintah memfasilitasi untuk menjadi kepala sekolah atau pengawas, maka ini adalah keinginan dari Kemdikbud, keinginan dari pemerintah untuk memanfaatkan, untuk memberdayakan, menggunakan ilmu, kemampuan, kompetensi yang dimiliki oleh para guru kita agar lebih berdaya guna, lebih bisa berdampak melakukan perubahan kita. Ya, meskipun banyak para guru penggerak kita justru sebenarnya melihat jadi kepala sekolah dan pengawas sekolah itu bukan tujuan, gitu. Tetapi ini adalah tantangan buat mereka untuk bisa melakukan perubahan yang lebih besar. Dan inilah yang terus menjiwai dan menyemangati dari seluruh orang-orang yang selama ini bergelut untuk memperjuangkan atau mengikuti program guru penggerak. Jadi lebih kepada kesadaran dan tanggung jawab untuk melakukan perubahan. Pengawas sekolah, kepala sekolah adalah kepentingan kami dari para birokrat, dari pengambil kebijakan untuk lebih bisa memberdayakan dan memfungsikan agen-agen perubahan ini agar bisa berdampak ke sasaran sekolah yang lebih luas lagi. Demikian, Mbak. Ya. Oke, baik Pak Direktur. Nampaknya tadi Bapak sudah juga menjelaskan berulang kali ya Pak ya untuk manfaat dari pendidikan guru penggerak ini. Bagaimana juga tadi Bapak sudah memberikan motivasi untuk mereka yang mungkin belum join menjadi bagian dari perubahan yaitu guru penggerak. Nah di sini sudah ada nih Pak dari pertanyaan dari @Samuel Manggala. Pak Direktur, saya ingin daftar guru penggerak. Tapi katanya kepala sekolah tidak mengizinkan untuk mendaftar karena harus ada rekomendasi kepala sekolah. Nah, apakah bisa menggunakan surat izin dari pengawas Ya.
atau tidak Pak Direktur? Halo Mohon Pak pencerahannya. Samuel, terima kasih semangat yang sangat luar biasa dari Bapak untuk bisa untuk mengikuti, bisa mengikuti program guru penggerak. Sangat disayangkan kalau masih ada kepala sekolah dan yayasan justru menghambat keinginan orang-orang baik seperti Pak Samuel ini. Yang pertama, yayasan, saya pastikan Bapak dan Ibu akan mendapatkan manfaat yang jauh lebih besar dengan Bapak Ibu memiliki guru penggerak. Karena disitulah Bapak dan Ibu memiliki guru-guru yang siap untuk mendedikasikan dirinya, siap untuk menggerakkan ekosistem sekolahnya, sehingga tumbuh semangat belajar. Ya. Dan yang kedua, teman-teman guru yang mengikuti pendidikan calon guru penggerak itu tidak akan mengganggu tugas mengajarnya. Kami sudah mendesain program ini dengan 70% guru belajar di tempat tugasnya, 20% bekerja dengan teman sejawat, hanya 10% belajar dengan fasilitator dan pengajar praktek. Jadi tidak akan ada yang menghambat pekerjaan dari para guru dalam mengajar untuk mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Nah, terhadap Kepala Sekolah Pak Samuel yang masih keberatan, mudah-mudahan webinar ini dilihat oleh beliau, maka mohon bukakan hati, ya, pikiran yang seluas-luasnya dengan sejernih-jernihnya bahwa Bapak Kepala Sekolah atau Ibu Kepala Sekolah justru harusnya bersyukur dengan memiliki guru yang memiliki semangat untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Dan secara pribadi, Pak Samuel kirimkan datanya kepada kami. Insya Allah kami akan komunikasi atau sowan dengan kepala sekolah Bapak agar terbuka hatinya. Kalau menggunakan pengawas tidak bisa, karena memang sistemnya tidak membolehkan. Saya lebih memilih untuk memberikan penyadaran kepada kepala sekolah Bapak. Insya Allah, saya dengan senang hati akan melakukan. Alhamdulillah Pak. Aduh, berarti ini sahabat KSPS TK yang saat ini menyimak episode kita pada sore hari ini, jika memiliki masalah ya Pak ya terkait seperti yang tadi Pak Samuel rasakan, mungkin bisa langsung saja ya Pak ya berkomunikasi kembali ke Direktorat KSPS TK. Jadi insya Allah Pak Direktur akan bantu untuk memberikan solusinya. Jadi tetap semua bergerak ya Pak ya, guru-guru hebat ya. Termasuk dinas pendidikannya. Kalau ada yang berkeberatan, kasih tahu ke saya. Berarti kalau ada masalah dengan Kadis dan Kepseknya lapor ke Pak. Kalau sampai gitu ya? tidak mendukung ya, nanti kita kasih penjelasan. Oke, baik. Alhamdulillah, barakallah. Terima kasih Pak Direktur. Ini kita lanjut lagi ya Pak ya. Ini sudah ada tanggapan dari Agung Suwardono Pak. Suwardoyo, mohon maaf. Apa sih Pak Direktur bedanya guru penggerak dengan guru pamong Pak? Baik, Bapak Ibu. Kalau guru penggerak ini adalah guru yang telah mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Untuk mengikuti pendidikan calon guru penggerak harus mengikuti seleksi yang sistemnya sudah kami standarisasi. Bapak dan Ibu harus mengikuti pendidikan selama 6 bulan untuk di angkatan 5 dan seterusnya dengan modul-modul yang sudah kami siapkan. Itu guru penggerak. Nah, sedangkan kalau guru pamong ini adalah guru-guru yang mengajar di pendidikan non formal. Nah, mereka tidak mengikuti pendidikan dengan modul-modul yang kami siapkan. Oke, baik Pak Direktur, kita lanjut kembali ya Pak. Ini ada yang curhat nih Pak, tapi juga ada yang bilang untuk Bapak top Marco top tuh Pak, Bapak keren actionnya. Terima kasih atas solusinya dari semua permasalahan dari sahabat KSPS TK ya Pak ya, yang tadi belum dapat izin. Terima kasih Pak Direktur, langsung dapatkan respon. Dan ini dari S. Mauluk Pak, ini beliau bilang, Pak Dir, saya sudah lulus jadi kepala sekolah penggerak, dibuat sebagai cadangan, alasan kuota. Baik, solusinya. Mungkin Ibu, memang untuk sekolah penggerak ini, kita kuotanya terbatas ya. Untuk yang di angkatan 3, itu hanya ada 5.000 yang akan menjalankan program.
Sementara kemarin kita memiliki 6.900-an. Nah, dan ini siapa yang akan menjalankan di tahun 2023 ini sudah ada SK yang ditetapkan. Jadi mohon kesabarannya dan memang ini program yang kita lakukan secara bertahap untuk prosesnya. Dan sekarang baru berjalan di angkatan 1 dan angkatan 2. Angkatan 3 insya Allah di tahun ajaran 2023 ini akan kita mulai. Oke, baik. Pak Dir, ini masih lanjut kembali nih. Masih dengan guru penggerak, Pak. Padahal ini pertanyaan banyak sih. Tapi kita sore hari ini kita fokuskan aja dulu untuk guru penggerak ya, Pak. Mohon izin. Ini dari Viniarni, Pak. Kriteria guru penggerak untuk diangkat menjadi kepala sekolah atau pengawas, apakah ada berdasarkan umur, Pak Direktur? Tidak ada kriteria khusus. Semua yang lulus guru penggerak, mereka adalah orang-orang yang berkualitas untuk diangkat menjadi kepala sekolah atau pengawas. Dan ini yang terus kami komunikasikan dengan Pemda. Balai Guru Penggerak, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan, mereka adalah UPT-UPT kami yang menjembatani komunikasi dengan Pemda agar pengangkatan guru penggerak sebagai kepala sekolah dan pengawas sekolah ini bisa dilakukan. Tidak ada kriteria dan Bapak Ibu adalah orang yang sudah kita nyatakan qualified dan layak untuk memegang jabatan itu. Oke, baik Pak Direktur. Ini waktu durasinya total udah jam 4 aja ya Pak. Ini singkat aja ya Pak ya. Saya coba bacakan secara cepat. Dari Sabto, guru penggerak nanti apakah akan terus berlanjut Pak Direktur? Masih akan terus berlanjut. Saat ini kami sedang melakukan seleksi tahap 2 untuk program guru penggerak angkatan 8. Kemarin baru saja saya tutup pendaftaran calon guru penggerak angkatan yang ke-9 dan 10. Dan Alhamdulillah 81.000 guru telah lengkap dokumennya untuk akan kita seleksi tahap 1. Lanjut. Oke, baik. Lanjut ya Pak. Dari Miss Yani 272 Pak. Untuk diklat sekolah penggerak kalau berapa bulan diklat sekolah penggerak itu tidak sampai berbulan-bulan ya, hanya sekitar 100 sekian jam pelajaran yang kita sebut dengan pelatihan komite pembelajaran. Nah, kita akan berikan pelatihan untuk kepala sekolah, untuk perwakilan guru jadi komite pembelajaran. Lalu juga pengawas yang mereka mengawasi sekolah penggerak itu juga kita berikan pelatihan. Ya. Tidak selama dari program guru penggerak. Baik, Pak Dir, ini lanjut. Kalau tadi diklatnya, sekarang usianya nih Pak, dari Ike Winartiningsi. Pak Direktur, untuk program sekolah penggerak, usia maksimal 56 tahun. Pak? 56 tahun itu pertimbangannya adalah masih punya masa kepemimpinan sekurang-kurangnya 1 periode, yaitu 4 tahun. Oke, baik. Pak Dir, pertanyaan terakhir nih, karena waktu kita terbatas, dari Dermati. Pertanyaannya adalah, Pak Direktur, apakah benar program sekolah penggerak masih jalan? Sekarang implementasi di PSP Angkatan 1, Angkatan 2, tahun anggaran baru, tahun ajaran baru, kita mulai PSP Angkatan 3. Bulan Maret nanti kami memulai pelatihan fasilitator sekolah penggerak, lalu bulan Mei pelatihan komite pembelajaran untuk kepala sekolah dan guru yang menjalankan PSP Angkatan 3. Masih jalan, insya Allah. Oke, baik. Alhamdulillah nih Pak, pertanyaan sebenarnya masih banyak Pak Direktur, tapi mohon izin sahabat KSPSTK juga, mohon maaf mungkin kita akan mengulas dan mengupas tuntas pada episode berikutnya ya Pak Direktur ya. Jadi nanti silakan para sahabat KSPSTK tetap bisa mengirimkan kembali pertanyaan-pertanyaannya, ataupun memang masih kurang jelas terkait pendidikan guru penggerak, program sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka, atau apapun yang ada di Direktorat KSPSTK sebagai pelopor transformasi pendidikan bisa tetap diajukan kepada IG Live KSPSTK menjawab. Baik Pak Direktur, ini sudah ada di Batam, saya nggak minta oleh-oleh, cukup Bapak buat pantun untuk penutup di sore hari ini, untuk sahabat KSPSTK biar merasakan sepertinya itu angin sepoi-sepoi ya, Pak. Di saya Batam, lagi Pak. duduk di
di dekat kolam renang di Hotel Haris. Dan pantun saya ke kota Batam untuk pertemuan, duduk berdua memandangi Singapura. Bapak Ibu pelopor perubahan, merdeka belajar mimpi kita semua. Cakep, Abdul, luar biasa sekali Pak Direktur. Pak, bisa lihat Singapura ya Pak ya? Berarti Ya, awalnya dari saya Singapura aja. habis habis IG Live ini, saya akan kembali ke ruangan untuk Ya. brainstorming hasil dari diskusi kawan-kawan, dan jam 5 saya akan makan malam di pinggir pantai sambil melihat Singapura. Waduh, baik, luar biasa, sukses Bapak ya, semoga sehat-sehat selalu dan dapat kembali ke kantor lagi nih Pak ya tentunya. Salam untuk semua yang ada di Batam Pak, salam sehat, tetap semangat, dan dari kami mohon maaf ya Pak, terima kasih dan sampai jumpa sahabat KSP STK, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Pak. Terima kasih.